Untuk minggu pertama ada sistem bilangan. Share screen saya muncul? Muncul, Pak. Muncul ya? Oke. Betul, Pak. Baik, sistem bilangan yang dibahas adalah sistem bilangan real, operasi bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, ada pembagian gitu ya, operasi bilangan pecahan. Nah, di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Pecahan apa saja? Ada pecahan biasa, campuran, desimal, persen, dan per mil. Kemudian selanjutnya sistem bilangan real. Di sini ada bilangan kompleks gitu ya. Kemudian di dalam bilangan kompleks di sini kalau diperhatikan ada bilangan imajiner. Apa sih bilangan imajiner? Ini adalah contoh akar bilangan dari negatif. Sehingga kalau akar negatif itu bagaimana hasilnya di bilangan imajiner. Kemudian coba selanjutnya ada bilangan real ya, ada bilangan real itu di bawah bilangan kompleks ya. Nanti contoh-contohnya kita lihat ya di slide-slide berikutnya. Kemudian di dalam bilangan imajiner di situ ada bilangan rasional. Kemudian di bawah bilangan real itu ada bilangan irasional. Contohnya ada bentuk akar, nilai log, tidak bulat nilai, ada nilai pi gitu ya, tidak bulat sama nilai pi gitu ya. Kemudian selanjutnya di bawah bilangan irasional, bilangan rasional itu ada bilangan pecahan, bilangan bulat ya. Kemudian di dalam bilangan bulat itu ada bilangan cacah, bilangan bulat negatif. Nah, kemudian jika diperhatikan lagi ada di dalam bilangan cacah itu ada bilangan bulat positif atau bilangan asli. Kemudian ada bilangan 0. Nah, di dalam bilangan bulat positif atau istilahnya bilangan asli itu ada bilangan komposit 1 dan bilangan prima. Nah, kemudian ini contoh-contoh bilangan yang tadi disampaikan. Nah, ada bilangan real adalah bilangan-bilangan seperti di samping. Nah, ini hampir semua bilangan yang dapat kita pikirkan ini adalah bilangan. Bilangan berapa aja? Misalkan ada 1 12,38 ya, min, 0 ini kan desimal ya. Kemudian pecahan 3/4, kemudian pi, dan 198 ini semuanya bilangan real. Nah, bilangan real ya. Ini di bawah bilangan kompleks. Nah, selain bilangan real ada bilangan imajiner. Jadi bilangan apa yang bukan bilangan real gitu ya? Yang dikatakan bukan bilangan real adalah bilangan imajiner. Kemudian ada bilangan tak hingga yang tadi contohnya akar bilangan negatif. Jadi ada min 4 di akar gitu ya. Itu adalah bilangan imajiner gitu ya. Kemudian bilangan real selanjutnya panah mana yang menunjukkan posisi akar 3 pada garis bilangan real? Nah, ada yang bisa jawab mungkin? Akar 3, kalau akar 4 kan 2 gitu ya. Akar 4 itu 2. Kalau akar 3 di mana kira-kira? Apa di A? Enggak ya? Karena kan dia minus ya, negatif ya. Kalau akar 3 kan ya enggak sampai ya. Apakah 3? Akar 3 adalah 3? Enggak, Pak. Tidak ya? Bukan ya? Akar 3 kalau 9 di akar 3 hasilnya gitu ya. Atau 3 kuadrat itu adalah 9 gitu kan. Nah, kemudian berarti kira-kira di mana? Di B atau C? Ada yang tahu? B atau C? B atau C itu dibagi jadi 2 ya. Kalau dilihat dari gambar ini, yang B itu lebih mendekati ke 1, yang C lebih mendekati ke 2. Nah, berarti kalau diperhatikan ya berarti apa namanya?
dibagilah, berarti ada 0,5 di tengah-tengahnya gitu ya. Berarti bisa kita bayangkan gitu ya. Berapa kira-kira? B atau C? B. 1, berapa? 1,7 ya. Gitu ya. 1,732 sekian. Nah, berarti ada setengah. Tadi kan saya bilang kan tadi 1,5 ya, ada setengah. Berarti 1,7 itu di mana? Di sebelah kanan agak mendekati 2 atau mendekati ke 1. Kalau 1,7 berarti lebih mendekati ke 2 ya. Saya kira paham ya, karena kan semua pernah ikut pelajaran matematika ya. Ini hanya mengulang aja, flashback. Jadi kita belajar yang simpel-simpel dulu aja lah biar nggak pusing gitu ya. Selanjutnya, panah mana yang menunjukkan posisi min akar 5 pada garis bilangan real ini ya? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau sudah ada negatif, pasti di D nggak mungkin ya. Kira-kira berapa? Ada yang bisa jawab? Apa Pak tadi Pak pertanyaannya Pak? Minus akar 5 berapa? Di mana? Kalau D kan pasti nggak mungkin ya. Negatif 2,236. Oke, bisa ya. Saya kira bisa ya berarti ya mencari. Ya bantuannya gimana ya? Pakai bantuan kalkulator boleh. Jadi ini nggak pelajaran menghafal ya. Jadi tidak harus pelajaran menghafal. Selanjutnya ini Izin kita interupsi, next. Pak. Ya? Sepertinya layarnya nggak jalan, Pak. Oh, nggak jalan ya? Oke, sorry. Iya Pak, dari tadi Pak. Iya Pak, dari tadi nggak jalan Pak. Oke. Berarti harus kayak gini nih. Kalau di play nggak mau jalan. Sorry. Ini udah jalan? Sudah Pak, sudah Pak. Jalan ya? Sudah Pak. Saya ginikan aja lah kalau gitu. Bilangan real tadi akar 3 sudah tahu ya, 1,7 sekian. Nah, kalau minus dari akar 5, dicari aja akar 5 berapa. Akar 5 kan 2, sekian gitu ya. Kalau D kan pasti nggak mungkin ya, karena kan dia positif. Nah, jadi kita lebih melihat ke angka negatifnya. Bentar, ada telepon. Oke, selanjutnya bilangan imajiner. Bilangan imajiner ketika dikuadratkan hasilnya bilangan negatif. Nah, jadi apapun ya hasilnya kalau misalkan dikuadratkan akan jadi negatif. Bayangkan bahwa ada satu bilangan disimbolkan dengan I, yang mana I kali I sama dengan angkanya min 1, atau akar dari min 1 nilainya sama dengan 1 gitu ya. Atau akar dari min 1 adalah I. Berarti inilah yang dikatakan imajiner. Berapapun gitu ya. Berapapun yang dikali dengan berapa, kalau hasilnya min 1 gitu ya, atau negatif, ada min ya, berarti dia adalah bilangan imajiner. Maka misalkan saya dikasih angka akar dari min 9. Berarti akar dari min 9 itu gimana sih mencarinya? Ini caranya gini, bisa gini. 9 kalau diakarkan biasa bisa ya, 3 kan. 3 Iya, Pak. Oke, tinggal dari akar min 1. Akar min 1 ini berapa? Ini kan tadi kita bicara akar dari min 1 adalah bilangan imajiner I gitu ya. Sehingga bisa disimpulkan substitusi ya. Kalau akar 9 jadi 3, kemudian akar dari min 1 adalah bilangan I atau imajiner. Oke. Selanjutnya bilangan rasional dan irasional.
Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk rasio dua bilangan. Nah, ada dua macam ya, rasional sama irasional. Itu sudah ada contohnya. Rasional 1,5 ini adalah sebuah desimal ya, dijadikan pecahan. Jadi 3/2. Ini adalah bilangan sebuah rasio. Kalau irasional di sebelah kanan, nah ini ada contohnya nih. Pi. Bilangan pi. Bilangan pi itu berapa? 3,14159 sekian. Nah, ini belum selesai ya, angkanya banyak kali gitu ya. Nah, sama dengan berapa? Berarti sama dengan pecahan dibagi pecahan. Atau no rasio, tidak ada rasionya. Atau irasional. Oke. Selanjutnya bilangan irasional ini adalah bilangan yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk pecahan sederhana. Jadi pecahan sederhananya benar nggak bisa. Kenapa? Karena ini kalau dicari sebenarnya P ini adalah angkanya banyak, ya, bla 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 dan sekian. Jadi nggak bisa disederhanakan pada fraksi yang simpel gitu ya. Nah, kemudian biasanya kan pakai 22/7. 22/7 ini tidak akurat sebenarnya. Dia hanya angka pendekatan saja. Ya. Jadi kemarin kalau Anda belajar 22/7, Pak biasanya P itu 22/7, Pak. Ya, ini adalah angka pendekatan supaya lebih simpel itu dalam sebuah perhitungan. Ini yang dikatakan bilangan irasional. Selanjutnya ada operasi. Nah, kita tadi bilangan bulat sudah paham. Oke, bentar ya. Selanjutnya operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Nah, saya kira udah paham ya apa yang berlaku di sini. Kalau misalkan A ditambah B atau dibalik gitu ya, B tambah A itu sama aja gitu ya. Kemudian pengurangan A dikurangi B. A dikurangi B itu sama seperti A ditambah min B atau negatif B gitu ya. Nah, ini contohnya yang sebelah kiri nih, misalkan penjumlahan min 2 ditambah 5. Kita anggap minnya ini bisa geser ya. Ini kan minnya di kanan. Nah, coba kalau dikasih contoh angka yang minnya di sebelah kiri. Min 2 tambah 5. Nah, min 2 gambarannya bagaimana? Min 2 itu 2 satuan di sebelah kiri 0 gitu ya. 1, 2 ditambah 5. Berarti nambah 5 satuan ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya 3 gitu ya. 3. Nah, begitupun kalau misalkan dibalik ya. Saya kira teman-teman ini sudah bisa lah, sudah paham, ini sudah di luar kepala gitu ya. Min atau negatif dibalik kanan kiri itu sama aja gitu ya. Selanjutnya tadi ya, A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. A ditambah min B. Atau misalkan kasih angka 7 ditambah min 3. Berarti ke 7 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ke kiri 3 satuan. 1, 2, 3. Jadi 4. Gitu ya. Selanjutnya ada perlakuan yang lain. Misalkan min A ditambah min B. Ini nilainya sama seperti min dari gitu ya. Negatif dari gitu ya. Dari A ditambah B. A ditambah B nya dalam kurung. Ini sama ya Pak? Sama gitu ya. Ini negatifnya keluar dari masing-masing ini ya, bilangan gitu ya. Kemudian ini ada contohnya min 4 ditambah min 3. Nah, sama aja min dari A ditambah B. A ditambah B berapa? 4 tambah 3 7 gitu ya. Berarti negatif 7. Nah, ini hasilnya sama. Kalau misalkan dilihat dari 0 ya, kita
lempar ke kiri satuan, ke kiri ya, 4 satuan, 1, 2, 3, 4, kemudian lempar lagi ke kiri, min atau negatif ke 3, 1, 2, 3, 3 satuan, hasilnya akan sama, min 7. Oke, selanjutnya A dikurangi min B, ini berlaku sama atau sama seperti A ditambah B gitu ya. Ini sama ya, A dikurangi min B ya, ini sama dengan balik A-nya ke kanan nantinya. Contoh angka 4 tambah 3 7, 6 kurangi 4 atau bernilai 6 ditambah min 4 sama dengan 2, dan min 3 ditambah kurangi 2 tambah min 2, ini sama seperti negatif atau min dari 3 ditambah 2. 3 tambah 2 berapa? 5, dikasih negatifnya tadi min, jadi min 5. Kemudian 9 dikurangi min 5 gitu ya, ini sama seperti atau berlaku min ketemu min atau negatif ketemu negatif jadi plus gitu ya, atau nilainya sama seperti 9 tambah 5 hasilnya 14. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas Pak, jelas Pak. Ini Jelas, mungkin Pak. karena terlalu mudah sampai mengantuk kayaknya. Kita lanjut. Karena masih ada 20 slide lagi. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contohnya 3 kali 5 berarti 3 ada 5 atau 5-nya ada 3. Ini dibalik-balik sama aja gitu ya. Hasilnya akan sama. Misalnya 3 kali 5, 5-nya 3 kali 1, 2, 3. 5-nya ada 3. Sama dengan 15. Di sini ada perlakuan, ada yang berlaku ya, ada peraturannya. A dikali B sama dengan AB. AB itu A dot B biasanya ya. A dot B atau A dikali B, ini nilainya sama. Kemudian ada yang lain, A dikali min B. Artinya ini sama seperti apa? Sama seperti min atau negatifnya dikedepankan dulu. Ya, terus A sama B-nya kita kalikan sendiri. Itu bisa sama saja ya. A dikali B. Atau A dot B. Oke. Kemudian min A dikali B ini sama juga seperti min dari A dikali B, gitu ya. Jelas? Saya kira mudah. Kemudian min A dikali min B sama dengan A kali B. Langsung ya, min ketemu min dia tiba-tiba berubah melebur jadi positif ya. Jadi plus gitu ya, sehingga A kali B biasa. Contoh angkanya 5 kali 6 30, 4 kali 7 tadi minnya ditepankan aja lah. Ada 28 hasil dari 7 kali 4. Kemudian min 3 kali 4 ini sama, minnya didepanin dulu. 3 kali 4 adalah 12 gitu ya. Kemudian min 6 dikali min 7. Tadi min ketemu min melebur, negatif ketemu negatif melebur jadi positif. Kemudian 6 kali 7 ada 42. Mudah ya. Selanjutnya bilangan pecahan. Kalau tadi bilangan bulat, sekarang kita bilangan pecahan. Ada pecahan, sekarang kita pembagian dulu ya sebelum pecahan. Pembagian merupakan kebalikan atau inverse. Jadi inverse adalah kebalikan dari perkalian. Contoh 30 dibagi 5 sama seperti 30 dikali tadi 5 itu apa hasilnya? 5 itu adalah 5/1 gitu ya dalam pecahan ya. 5/1 kalau dibalik sama seperti 1/5 gitu kan? Jadi inverse gitu ya. Inverse dari perkalian. Hasilnya berapa? Ya kalau dilihat di sini berarti 30 dibagi 5 langsung ya, atau misalkan biasanya 30 sama 5 ini dia dilihat ini, yang 5 dibagi berapa? 5 dibagi 5 ada gitu ya. Tinggal 1, yang tinggal di atas 30 bagi 5 tinggal 6 sisanya gitu ya. 6 dikali 1 ada 6. Jadi tergantung bagaimana caranya teman-teman ya, saya kira udah mahir. Kalau lebih mudah ya 30 bagi 5. Hasilnya 6. Oke, ini kalau bisa dibagi ya dengan yang penyebutnya gitu ya. Kemudian berlaku apa? A dibagi B sama seperti A per B gitu ya.
A dibagi min B gitu ya. Sama seperti minnya ini bisa ke depan sama seperti yang sebelumnya ya. Minnya didepankan dulu, kemudian kita bahas A per B ya. Kemudian min A dibagi B, ini sama, minnya didepankan dulu juga bisa sama. Kemudian sisanya apa tadi? A per B gitu ya. Selanjutnya min A dibagi min B gitu ya. Min ketemu min pasti menjadi positif ya, sehingga nanti di sini udah hilang karena positif. Sisanya di A per B gitu ya. Nah, kemudian ini ada gambaran secara ini ya. Misalkan 4 kali 5 20, jadi sama seperti 20 hasilnya tadi dibagi 4 itu hasilnya 5. Dibalik gitu ya, atau inverse gitu ya. Kemudian kalau 4 dibagi 2, ini nilai tidak sama dengan gitu ya. Tidak sama dengan 2 dibagi 4. Kemudian pembagian tanda ada plus dibagi plus. Nah, ini langsung aja ya, plus ketemu plus jadi positif atau plus juga gitu ya. Plus ketemu negatif jadi min, negatif gitu ya. Min ketemu plus jadi negatif. Jadi yang lebih kuat ini negatif ya. Dia akan berubah positifnya. Dan negatif dibagi negatif, min ketemu min akan menjadi positif atau plus. Selanjutnya operasi bilangan pecahan. Ada pecahan biasa. Pecahan biasa pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Pembilang itu yang di atas ya. Yang atas atau A kurang dari atau lebih kecil dari B. Contohnya apa? 2/3, 1/7, 5/10. Yang di atas atau pembilang itu lebih kecil dari penyebut. Nah, ini A pembilang, B penyebut. Ya. Kemudian operasinya pada bilangan pecahan, misalkan ini sudah ada contoh-contohnya ya. Operasi penjumlahan atau pengurangan pada pecahan biasa, penyebutnya ini akan disamakan terlebih dahulu, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Misalkan 1/4 tambah 2/4, penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama tinggal dihasilkan, dioperasikan aja yang di atas itu ya. Atasnya tadi apa? 1 tambah 2 jadi 3/4. Oke. Kemudian kalau ada angka penyebutnya tidak sama, penyebutnya 3 sama 4. 1/3 ditambah 2/4, berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Penyebutnya disamakan gimana? Dijadikan 12. Mau dijadikan 24 bisa, tapi terlalu jauh gitu ya. Kita cari yang paling dekat gitu ya. Kenapa 12? Karena 12 nanti kalau dibagi 3 bisa kan? Sisanya berapa? 4 gitu kan? 12 bagi 3, sisanya 4. 4 dikali 1 4. Nah, akan tulis ke sini. Kemudian yang kedua, 12 dibagi 4, sisanya berapa? 3. 3 dikali 2, 6. Nah, sehingga di sini ditulis kita tulis 6. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti atasnya aja diselesaikan operasinya ya. 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10/12. Bisa disederhanakan? Bisa. Caranya gimana? Keduanya atas bawah dibagi 2 gitu ya. 12 bagi 2 ada 6. 10 bagi 2 5. Begitupun kalau yang cara yang lain. Nah, ini ada 2/3 tambah 4/7. Oke. Nah, 2/3 tambah 4/7 sama dengan berapa? Penyebutnya kita samakan dulu ya. Kita mencari penyebut yang paling dekat. Yang bisa disamakan adalah 21, berarti 3 dikali 7 ya. Kemudian atasnya gimana? Pembilangnya gimana angkanya? Ya sama aja, dari 3 kali 7 dibagi 3 ada 7 ya. 7 dikali 2, 7 kali 2 nih. Kemudian yang satunya 3 kali 7 dibagi 7 hasilnya 3. 3 dikali 4, nah 3 kali 4 nih di sini. Kalau sudah sama penyebutnya atau tadi 3 kali 7 21 ya. Dan yang atas kita selesaikan operasinya. 7 kali 2 14. Yang atas 3 kali 4 12. 14 tambah 12 26. Ya, ini dalam bentuk pecahan.
Contoh gambaran pecahan kalau dilihat, nah ini ya, digambarkan dengan pizza gitu ya. Nah, ini kalau setengah atau 1/2 bilangan pecahan pizza ini ya. Dari satu lingkaran penuh, setengahnya seperti ini. Nah, kemudian 1/6. Gambarannya di sini ada 6 pembagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang ada sisa pizzanya apa? 1 gitu ya. Kalau setengah dikurangi 1/6 berapa? Nah, nanti seperti ini. Jadi penyebutnya harus disamakan. Gitu ya. Nah, berarti masih ada sisa berapa? 2 ya. 2/3. Gitu ya. Kemudian kok 2/3? 2/6 gitu ya. Kalau dilihat tadi 6 kan? Nah, jadi 6 1 2 3 4 5 6. Di sini kalau dibagi dulu ada 3 ini, 1 2 3 dikurangi 1, sisa 2. Nah, gambarannya di bawah ini kita samakan dulu penyebutnya ya. Tadi kan belum disamain penyebutnya, berarti belum dibuat porsinya istilahnya. Belum dibuat porsinya. Porsinya kita buat dulu. Porsinya yang kedua berapa? Porsinya adalah 6. Oke. Jadi yang pertama kita buat jadi 6. 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah, sisanya ada 3 pizza dikurangi 1 pizza. Sisa berapa hasilnya? Hasilnya adalah sisa 2 pizza. Berarti 2/6. Nah, gitu ya. Selanjutnya operasi bilangan pecahan. Operasi perkalian pada pecahan biasa. Operasi perkalian pada pecahan biasa dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut ya, dikalikan ya. Penyebut dengan penyebut. Jadi kita lihat pembilangnya yang mana, penyebut yang mana gitu ya. Nah, nanti kita lihat, kita kalikan pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut. Contoh angkanya di sini. A per B dikali C per D, maka yang atas dikali yang atas itu ya. Pembilang-pembilang, A kali C, penyebut kali penyebut, B kali D. Contoh angkanya gimana? 2/4 kali 3/7. Yang atas 2 kali 3, 6. Bawah 4 kali 7, 28. Gitu ya. Selanjutnya, 4 kali 2/5. 4 ini nilainya berapa? Sama seperti 4/1 atau 4 dibagi 1. Karena 4 dibagi 1 hasilnya 4 ya. Kemudian berapa? 4 dikali 2 per 5. 4 kali 2 berapa? 8 dibagi 5. Dari pecahan ini bisa kita sederhanakan kembali gitu ya. Jadi berapa Pak? Nah, jadi 1 3/5. Gimana caranya? Gini aja, 8 bagi 5. 5 ke 8 itu berapa perkalian? 1 aja kan? Nah, berarti di sini aja ditulis 1 gitu ya. Sisanya berapa ke angka 8? Sisanya adalah angka 3 gitu ya. Nah, gitu ya. Bisa ya? 5 ke 8, 5 dikali berapa? Dikali 1 aja, Pak. Cukup. Oke, ditulis gini 1. Terus 5 ke 8 tinggal berapa angka? Tinggal 3 angka, Pak. Oke, ditulis 3. Hasilnya kalau sudah disederhanakan jadi 1 3/5. Contoh yang lain. Ini 1/2 dikali 2/5 sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. 1 kali 2, 2. 2 kali 5, 10. 2/10 ini bisa disederhanakan ya. Atas bawah dikali 2. Dari sini juga bisa dicoret aja langsung ya. Coret-coret. 2 dibagi 2, 1 ya. 10 bagi 2, 5. Hasilnya 1/5. Jelas? Terlalu cepat nggak ini? Terlalu cepat, Pak. Terlalu cepat. Terus, Pak. Udah, saya pelan-pelan. Sampai sini jadi ya. Ada tadi pembilang sama penyebut. Nah, pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah. Kalau perkalian, maka yang di atas dikalikan dengan yang di atas juga gitu ya. Misalkan ini 1 sama 2 yang di atas kan. Nah, berarti 1 sama 2 dikalikan. Kemudian yang penyebut yang bawah sama bawah gitu ya. Bawah sama bawah yang mana? 2 dikali sama 5. Didapatkan 1 kali 2 dibagi 2 kali 5. Ada pernya ya.
Ada pembatasnya nih, garis tepinya, garis pembatas. Kemudian bisa disederhanakan, bisa atas bawah sama-sama dibagi dua gitu ya. Atas dibagi dua dicoret aja, coret, yang bawah bagi dua dicoret ya, itu bisa langsung 1/5, lebih cepat gitu ya. Atau di sini kalau misalkan sudah dikalikan hasilnya 2/10, berarti yang atas dibagi dua, yang bawah dibagi dua, sama-sama dibagi dua bisa 2 bagi 2 1 gitu ya. 10 bagi 2 5, berarti 1/5 gitu ya. Selanjutnya, kalau ada perkalian angkanya kayak gini Pak, tidak seperti pecahan biasa. Angkanya berapa? 1/2 atau 1/2 gitu ya. 2 1/5 atau 2 1/5. Cara menghasilkannya gimana Pak? Ini kita lihat, dirubah dulu pecahannya jadi pecahan biasa gitu ya. Nah, 1/2 itu hasilnya sama seperti 3/2. Caranya gimana? Yang bawah ini ya, penyebut 2 dikali yang di depan, 2 kali 1 ada 2, 2 ditambah 1 3 ya. Jadi 3/2. Bisa ya. Selanjutnya 2 1/5. Bisa kita rubah lagi pecahannya ini jadi pecahan biasa. Gimana? 5 yang di bawah penyebut dikali 2 ada 10 ya. Betul ya, 10 ditambah 1 11. Jadi hasilnya 11/5. Kemudian kalau sudah disederhanakan pecahannya, baru bisa kita cari lebih mudah ya. 3 dikali 11, atas sama atas ya. 3 kali 11 33. Yang bawah 2 kali 5 10 gitu ya. Angka 33/10 ini sama seperti 33/10. Caranya gimana? Dari 10 ke 33 ada dikali berapa? Untuk mendekati angka 33 gitu kan. Kalau dikali 2 masih jauh ya. Yang paling dekat dikali 3. Berarti 3-nya ditulis di sini gitu ya. Kalau 10 kali 3 30. 30 ke angka 33 kurang angka 3. Jadi sudah ya, 33/10. Oke, Pak. Oke, bisa ya. Bisa, Pak. Selanjutnya. Oke. Operasi pembagian pada pecahan biasa. Nanti kita bicara pembagian. Bila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah perkalian pecahan biasa yang dibagi dengan kebalikan atau inverse dari pecahan yang lainnya. Nah, ini istilahnya yang kedua, pembaginya tadi dibalik aja gitu ya. Dibalik seperti apa Pak? Ini ada contohnya. A/B ya dibagi C/D gitu ya. Maka yang bagian kanan tadi saya bilang dibalik ya. Dibalik dari C/D kita balik jadi D/C. Pembaginya ini diganti kali gitu ya. Sehingga ini hasilnya sama dengan A/B dikali dengan D/C. Jelas? Dibalik aja ya. Tinggal dibalik aja yang kedua gitu ya. Dibalik terus baginya ini diganti menjadi kali gitu ya. Simpel ya, tinggal dibalik saja. Contoh angkanya gimana? Ini ada 4/5 dibagi dengan 3/4. Nah, tadi 3/4 ini kita balik ya, sama seperti C/D tadi. 3/4 dibalik jadi 4/3. Inversenya ya. Setelah dibalik, pembagi tadi akan menjadi pengali gitu ya. Nah, sudah jadi kali, baru kita bisa hitung pembilangnya berapa, yang atas berapa, 4 dikali 4 Pak. Oke, jadi 16. Bisa ya? Penyebutnya 5 kali 3 15. Bisa disederhanakan, bisa. Jadi yang bawah berapa? 15, yang depan ini berapa? 1 gitu ya. Yang atas berapa? 1 gitu ya. Jadi 1/15. Bisa ya? Oke, lanjut. Contoh yang lain 4/5 dibagi 3.
3 ini jelmaan seperti 3/1. Wah, karena 3/1, 3 dibagi 1 hasilnya 3 gitu ya. 3/1, kalau di sini sudah tahu mau membagi, maka 3/1 akan dibalik jadi 1/3. Dibalik ya. Nah, sudah dibalik, sudah di-inverse, maka baginya tadi berubah jadi kali. Sudah, tinggal kita operasikan. Yang atas kali atas, bawah kali bawah. 4 dikali 1 gitu ya. Yang bawah 5 dikali 3. Hasilnya berapa? 4/15. Oke. Saya contoh yang lain. Nah, 5 dibagi 3/7. 3/7 yang bagian belakang, pembaginya di-inverse ya, kita rubah menjadi 7/3. Nah, setelah dirubah, berarti pembaginya berubah menjadi pengali gitu kan. 5 dikali 7/3 jadinya ya. Berarti yang atas kali atas aja ini, karena 5 ini jelmaan dari 5/1 gitu ya. 5 kali 7 35, yang bawah 3 kali 1 tadi hasilnya 3. Jadi 35/3. 35/3 ini sebenarnya bisa disederhanakan gitu ya. Menjadi berapa? Yang bawah 3 ya. Yang depan 11. Kenapa 11? 11 kali 3 ini paling mendekati ya. Paling mendekati dari angka 35. Karena 11 kali 3 adalah 33 gitu ya. 33 mendekati 25, sisa berapa? 2. Wah, kurang 2 berarti ya. Hasilnya jadi berarti 11 2/3. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Nah, karena ini sudah pernah dulu belajar. Nah, kita bahas pecahan campuran. Nanti pecahan sederhana sudah paham. Pecahan campuran pembilangnya lebih besar dari penyebut. Gitu ya. Membilang itu yang mana? Yang atas itu. A. A ini lebih besar daripada yang B. B. Contohnya gimana? Yang atas ini adalah 7, yang bawah 2. Jadi pembilangnya 7 ini lebih besar daripada 2. Nah, sehingga kita berubah menjadi pecahan campuran yang tadi ya. Berubahnya gimana? Dari angka 2 untuk mendekati ke angka 7 harus dikali berapa gitu kan? 2 dikali 3. Nah, hasilnya berapa? 6 gitu ya. Yang paling dekat dengan 7 ya. 6 untuk mendekati angka 1 sisa berapa? 1. Sisa 1 ya, karena 6 ditambah 1 ada tuh 7 gitu ya. Nah, hasilnya adalah 1/2 atau 3,5 gitu ya. Kalau Anda bagi di kalkulator 7 bagi 2 langsung kan 3,5 nanti ya, sama. Selanjutnya 5/4. 5/4 berarti kita lihat angka 4 nih. Angka 4 kalau mendekati ke 5 harus dikali berapa gitu ya. 4 cukup dikali 1 saja gitu ya. Sisanya 4 kali 1 berarti 4 tambah 1 saja jadi 5 gitu ya. Hasilnya 1/4. Oke, bisa ya. Selanjutnya berarti untuk operasinya gimana dalam pecahan campuran gitu ya. Operasi penjumlahan pengurangan pada pecahan campuran. Ya, di sini bilangan bulatnya bisa dijumlahkan atau dikurangkan secara langsung. Bilangan bulat itu yang mana yang di depan? Ini ada 5 2/5 tambah 4 1/5. Bilangan bulat yang di depan 5 sama 4 ya. Bilangan bulat berarti 5 kita jumlahkan aja ya langsung ya. Namun bagian pecahannya penyebutnya disamakan dulu baru dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, jadi 5 sama 4 kita jumlahkan. Nah, kita mau menyelesaikan yang belakangnya tuh. Belakangnya berapa? 2/5 sama 1/5. Diapakan dulu? Nah, samakan dulu lah penyebutnya gitu ya. Bagian pecahannya penyebutnya disamakan. 5 sama 5 Pak. Sudah sama Pak. Oke, sudah sama ya. 5 tetap kita masukin 5 karena sudah sama. Baru dijumlahkan atau dikurangkan. Yang atasnya ini pembilangnya berapa? 2 sama 1. Nah, jadi di sini muncul
2 ditambah 1 per 5. Oke. 5 tambah 4 9, Pak. Oke, 9 ya. Ketemu. Tinggal 2 ditambah 1 3. 3. Pak. Kemudian penyebutnya tetap 5 ya. Jadi 9 ditambah 3 per 5 ini sama seperti 9 3 per 5. Oke ya, bisa. Contoh yang lain. Ada 1 2 per 5 ditambah 3 1 per 6. Nah, penyebutnya bilangan bulatnya 1 sama 3. Kita sendirikan dulu ya. 1 sendirikan ditambah dengan 3 sendirikan. Oke, saya kira ini nanti mudah yang bilangan bulatnya. Sisa belakangnya 2 per 5 ditambah 1 per 6. Nah, kita tulis nih 2 per 5 sama 1 per 6. Ternyata penyebutnya belum sama 5 sama 6. Jadi kita harus samakan terlebih dahulu ya. Kira-kira angka berapa yang sama nih yang bisa mendekati, yang bisa kita bagikan? 30. Kita ambil 30 ya, yang paling dekat ya. Sehingga kalau 30 kita langsung cari ya pembilangnya jadi berapa. 30 dibagi 5 12. jadi 6 ya. 6 dikali 2 6 kali 2 ada 12. Di sini nggak ada coret-coretnya ya. Kalau coret-coret gimana ini? Gitu ya. Coba ini 2 dikali gini ya tadi ya, 30 bagi 6 ada 30 bagi 5 ada 6 kali 2 12 gitu ya. Selanjutnya 30 dibagi 30 dibagi 6. Oke ya. Kemudian sisanya 5 ya. Setelah dibagi 6 jadi 5 dikali 1 ada 5 gitu ya. Berarti nanti 5-nya geser ke sini. Oke. Hasilnya berapa? Nah, ini sudah bisa dihitung nih. 4 tadi ya, bilangan bulat udah oke lah, 4 nggak ada yang ganggu ya, udah bisa. Kemudian sisa 12 tambah 5 ada 17. Penyebutnya udah sama 30. Jadi hasilnya adalah 4 17 per 30. Lanjut. Selanjutnya pecahan campuran, operasi perkalian pada pecahan campuran. Perkalian di sini bisa diperhatikan pecahan campurannya harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa, baru dilakukan pengalian. Nah, jadi tadi bilangan bulatnya tadi harus dicampur dulu, yang tadi ya bilangan bulatnya harus disederhanakan, dimasukkan ke dalam pecahan biasa. Nah, ini 2 per 3. Bilangan bulatnya berapa? 2. 3 per 5 bilangan bulatnya 3. 2 sama 3 di depan harus dirubah dulu ya ke dalam pecahan biasa. Cara rubahnya gimana? Sama seperti tadi. Penyebutnya tetap sama 3 ya, di sini 3 ya. Terus pembilangnya gimana, Pak? 3 dikali 2 ya, terusnya 3 kali 2 ditambah 2 pembilangnya gitu ya. 3 kali 2 ditambah 2. Yang selanjutnya 3 per 5. Penyebutnya sama 5. Kemudian kita rubah aja jadi 5 dikali 3 gitu ya. 5 dikali 3 kita tulis di sini. Ditambah berapa? Tambah 3. 5 kali 3 ditambah 3. Langsung kita hitung. Di sini 3 kali 2 6 ya. 6 ditambah 2 jadi 8. Ya. Selanjutnya 5 dikali 3 15 tambah 3 18. Oke. Penyebutnya tadi sudah ya, 3 sama 5. Berarti 8 per 3 kali 18 per 5. Bisa langsung dikalikan nih. 8 kali 18 144. Bisa ya. 3 kali 5 15. Bisa dirubah lagi ke dalam pecahan campuran atau yang paling sederhana lagi ya. Jadi berapa? Dicari angka 15 untuk mendekati 144 harus dikali berapa gitu ya. Kalau dikali 10, nah ya kalau dikali 10 150 ya. Kalau dikali 9 berapa? 15. 100
135, Pak. 135 Iya. ya. 135 untuk mendekati angka 144 harus ditambah 9 gitu ya. Jadi angkanya adalah 9 per 15 gitu ya. Lanjut. Kalau sekarang pembagian, nah tadi perkalian, Pak. Pembagian gimana? Sama, kita ubah pecahan campurannya ke pecahan biasa terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian dilakukan pembagiannya. Misalkan 7/2/5, nah, sama ya, 5-nya masih tetap. 5 dikali 7 ditambah 2, gitu ya. Dibagi dengan 3 dikali 3 3 kali 3 tambah ditambah 1. 1. Kita hasilkan yang atas ya. Operasikan 7 kali 5 35 gitu ya. 35. Tambah 2 Ya. 37. 37. Yang kedua 3 kali 3 3 kali 3 9 tambah 9 tambah 1 1 10. Saya 37/5 dibagi 10/3. Berarti yang tadi kalau dibagi kita cari inverse-nya. Inverse-nya gimana? Pembaginya kita balik ya. 10/3 jadi Rizky. nah, jadi 3/10 ya. Kita balik. Kalau sudah dibalik maka pembaginya ganti pengalinya kali. ya. Sehingga 37/5 dikali dengan 3/10. Langsung aja bisa kita, sebenarnya bisa dicoret lagi ya. Atau misalkan kita kalikan 37 kali 3 ada 111, kemudian 5 kali 10-nya di bawah 50. Kita cari dalam bentuk pecahan campuran gimana? Dari 50 untuk mendekati 111 adalah angka 100. Nah, jadi 50 kali 2 ya. 100 ke 111 kurang berapa? 11. Nah, 11. nah gitu ya. Jadi hasilnya adalah 2/11/50. 50. Oke. Saya kira mudah. Kemudian kita bahas pecahan desimal. Ini di dalam desimal pakai angka koma. Contohnya 0,5 ya atau 1,75. 75. Bentuk desimal ini bisa dirubah ke dalam pecahan biasa atau campuran dengan menggeser tanda koma ke arah kanan ya, dengan memperhatikan persepuluhan, perseratusan, perseribuan dan seterusnya. Jadi boleh komanya digeser ke kanan gitu ya, tapi nanti langsung berubah jadi pecahan berapa. Kalau lompat 1 ke kanan jadi dikali 10 ya, 10 1 ya, 10 satuan ya. Bentuknya bagaimana? Bentuk pecahan dari 0,5 adalah 5/10. 5/10. Komanya tadi kalau ke kanan 1 kali aja ya. Kalau 1 kali Ya. dianggap 10 gitu ya. Jadi sama seperti 5/10. Kemudian 0,05. Komanya digeser berapa kali? 1, 2. Geser 2 ya. Geser 2 berarti 100 ya. Hasilnya 5/100. Lanjutnya 0,005. Gesernya berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Jadi 1000. 1000. Nah, 5/10 atau 5 bagi 1000. Selanjutnya operasi penjumlahan pengurangan pada pecahan desimal. Jumlahan pengurangan pada pecahan campuran dengan cara bersusun pendek. Tanda koma lurus ke bawah. Jadi komanya disamakan, diluruskan ke bawah gitu ya. Ini agar lebih mudah. Contohnya 0,75 tambah 0,655, komanya diluruskan, baru kita jumlahkan gitu ya. Ini 0 ya. 0 ditambah 5 jadi 5 gitu ya. 5 tambah 5 10. Nah, 10 ya. Berarti 0. Di sini kita tulis simpan 1 di atas gitu ya. Di atas. Berarti 14. 1 ditambah 7 tambah 6, 14 tadi ya. Nah, 4-nya ditulis, simpan 1 ke depan, 1-nya turun ke bawah. Jadi 1,405. Bisa ya? 1000. Bukan ribu ya, koma ya, desimal. 1 koma ya.
Oke, selanjutnya 15,546 tambah 1,75 tambah 0,40. Berarti komanya diluruskan ya. Komanya diluruskan, udah lurus baru bisa kita jumlahkan. 6 6-nya ke bawah. turun aja karena di bawah 0 semua ya. Oke. Ya, Pak. 4 tambah 5 0 9. 9 dan 5 tambah 7 berapa? 12 ya. Nyimpan 1 gitu ya. Berarti sini angkanya 2. 2 ditambah 6 2 tambah 4 6 ya. Nah, jadi 6-nya turun ke bawah. Nyimpan 1 tadi, satunya ke atas ya. 5 ditambah 1 simpanan tambah 1 jadi itu 7 gitu ya. Satunya turun langsung ke bawah. 1 gitu ya. Berarti 17,696. 6. Bisa ya. Selanjutnya operasi perkalian pada pecahan desimal. Nah, ini dilakukan dengan cara bersusun pendek. Awalnya tanda koma diabaikan, tetapi pada hasil perkaliannya diberi tanda koma sesuai dengan jumlah tanda koma. Hasil perkalian desimal dengan angka 10, 100 ribu, dan seterusnya hasilnya ditentukan dengan menggeser tanda koma ke kanan sesuai dengan banyaknya angka 0. Jadi kalau geser sekali sama seperti tadi ya, geser sekali 10, geser 2 kali 100, geser 3 kali 1000 gitu ya. Nah, contohnya 2,456 dikali 10 gitu ya. Berarti geser ke kanan 1 kali ya. Nah, jadi berapa ini? 24,56. Bisa ya. Kalau dikali 1000 berarti gesernya 3 kali ya. Komanya 1, 2, 3. Jadi 2, 4, 5, 6. Ya, bergeser 3 kali ke kanan. Bisa ya? Contohnya. Bisa, Pak. Nah, 3,5 dikali 6,7. Jumlah tanda komanya kalau digeser ke kanan berapa? Geser ke kanan yang 1 ya depan, geser sekali ditulis 1, yang 2 geser sekali tulis 1 lagi. 1 sama 1 2. Nanti kita simpan dulu ya. Jumlah tanda komanya kita bergeser 2 gitu ya. Selanjutnya langsung dikalikan seperti tadi uraiannya. 35 dikali 67. Nah, ini perkalian biasa, masih ingat ya? 7 kali 5, nah 35 ya. 35. Nah, simpan 3. 5. 7 kali 3 21. 21 tambah 3 24. Jadi 245. Yang bawah 6 dikali 6 dikali 5 ya. 30 ya. Simpan 3 ya. Ya. Simpan 3, nolnya ditulis. 6 dikali 3 18. Nah, 18 ditambah simpanan tadi 3. Jadi 21. Dijumlah nih, tapi ada space-nya 1 ya, kosong ya. Geser ke kanan biasanya ya. Nah, baru dijumlah 5 turun ke bawah. Setelah itu 4 ditambah 0 4. 2 tambah 1 3. 2-nya turun. 2, 3, 4, 5. Kemudian dilanjutkan karena jumlah tanda koma tadi ada 2 gitu ya. Tadi kan geser 2 kali ya, 1 sama ini 1 jadi 2 ya. Maka hasil 3,5 dikali 6,7. Nah, kita kembalikan lagi apa? Komanya ya. Geser ke kiri lah. Setelah tadi geser ke kanan, sekarang geser ke kiri. 1, 2. Hasilnya berapa? 23,45. Paham ya? Nah, Paham, Pak. bisa. Jadi kita geser komanya sama seperti contoh yang kedua ini. 4,54 sama 5,75. Jumlah tanda koma geser berapa kali? 1, 2, 1, 2. 2 tambah 2 ada 4 pergeseran gitu ya. Selanjutnya kita kalikan aja biasa. 454, 575. Caranya pun juga sama. 5 kali 4 dulu gitu ya. 5 kali 5, 5 kali 4 gitu ya. 22, 70. Kemudian yang kedua 7 dikali 4, 7 dikali 5, 7 kali 4 ada 3178. Selanjutnya 5 kali 4, 5 kali 5, 5 kali 4 ada 2270. Dijumlahkan jadi 26
1050. Puluh. Baru kita kembalikan komanya. Tadi komanya 4 gesernya ya. Dibalikkan dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 26,10550. 50. Oke ya. Lanjut. Operasi pembagian pada pecahan desimal. Nah, caranya gimana? Jadikan desimalnya menjadi bilangan bulat terlebih dahulu. Nah, berarti sama ya, kita komanya kita singkirkan dulu ya biar gak bingung ya. Kemudian dengan mengalihkan dengan kelipatan 10. Contohnya 43,5 dibagi 2,9. Pembagian dan yang dibagi gitu ya dikalikan 10. Sama-sama sekalikan 10 ya. Jadinya berapa? 435 dibagi 29. Ini sama ya. Berarti yang atas atau yang bawah atau yang pembagi gitu ya. Pembagian. Menyebut, berarti semuanya dikalikan 10. Oke ya. Iya, Pak. Selanjutnya ada pecahan persen. Lambangnya persen seperti biasa ya, persen yang berarti per 100 gitu ya. A persen artinya A per 100 ya. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Ini 25% sama seperti 25 per 100. Gitu ya. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal gitu ya. Contohnya 35% sama seperti tadi 35 per 100. Nah, 35 per 100 itu 35 bagi 100 gitu ya. Sama seperti 35 dibagi 100, komanya geser ke kiri. 1, 2 gitu ya. Jadi 0,35 gitu ya. Mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Contohnya 3/4. Caranya dijadikan persen gimana? 3/4 dikali 100%. Kenapa 100%? 100% ini sama seperti 100 per 100 ya. Apa 100 ya? 100 per 100. 100 per 100 ini maksudnya apa, Pak? 1 gitu ya. 100 dibagi 100 adalah 1 gitu ya. Sehingga ini kita itu butuh angka persennya ini. Nah, ditulis 100%. Selanjutnya gimana? Kalikan aja ya. 3 dikali 100 aja ada 300. Nah, yang 4 nggak ada pengalinya ya. Jadi 304 ada, persennya tetap dipakai. Oke. Persennya tetap dipakai. Hasilnya berapa? 304 sama seperti 75. Tinggal persennya 75%. Begitupun yang lain. Misalkan nih ada angka 10/25. Caranya gimana? Bisa kita sederhanakan dulu ya. Sederhanakan gimana? Atas sama bawah. Kalau ke angka 100 yang penyebutnya, kita kan kuncinya butuh yang bawah itu ada 100-nya gitu ya. Berarti ke 100 harus dikali 4 nih yang bawah. Kalau bawah dikali 4 berarti yang atas harus dikali 4 ya. Jadi yang bawah jadi 100 sudah dikali 4, yang atas dikali 4 jadi 40 per 100. 40 per 100 artinya sama seperti seperti yang atas ya, 40% gitu ya. Ini lebih simpel caranya. Begitupun selanjutnya nih ada angka 225 per 500. Nah, caranya gimana? Sama, pembaginya kita harus cari ke angka 100 gitu ya. Ke 100 bagaimana? Dari 500 ke angka 100 harus dibagi 5. Ya. Nah, yang atas, kalau tadi yang bawah dibagi 5, yang atas juga harus dibagi 5. Nah, sehingga 500 bagi 5 ada 100 ya. 225 dibagi 5 45. Hasilnya 45 per 100 atau berarti 45%. Saya bisa, Pak. Oke. Pecahan per mil. Per mil atau 0/00 tulisan lambangnya gitu ya. Yang berarti per 1000. A per mil
artinya adalah A per 1000 gitu ya. Contoh 20 per mil sama dengan 20 per 1000. 1000. Atau nolnya dicoret satu-satu ya, atas bawah coret-coret, atau dibagi 10 atas bawah, jadi 2 per 2 per 100 100. atau 2 per persen. 2%. gitu ya. Oke. Nah, Oke, Pak. Pak. selanjutnya apa? Latihan. Ini silakan dikerjakan sendiri-sendiri, dicoba di rumah gitu ya. Minggu depan kita bahas. Oke. Oke, Pak. Nah, selanjutnya apa, Pak? Kita absen. Ya.